Berjumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16 dengan judul Belajar dari Kisah Kain dan Habel, Tuhan Pengampun. Ada saya yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan kakak-kakak narasumber yang akan menyampaikan metode pengajaran. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar kami. Berkatilah kami, sehingga kami semua boleh mempersiapkan bahan ini dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kejadian pasal 4 ayat 1-16, saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, setelah lahir, penulis kitab Kejadian, khususnya Kejadian 4 ayat 1-16, sepertinya tidak banyak berbicara tentang masa kecil Kain dan Habel. Mereka dituliskan di sana tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan. Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak. Lalu kedua saudara ini mengadakan suatu ritual. Yang menarik adalah pada Kejadian pasal 4 ayat 3-5 ketika mereka mengadakan suatu ritual, persembahan Kain digambarkan di sana tertolak. Ya. Lalu kemudian Kain di sana dituliskan menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini seperti mukanya itu rasanya malu sekali gitu ya. Dia merasa bahwa dirinya ditolak. Dan apa yang terjadi? Rasa malu yang teramat sangat itu lalu kemudian menyulut
kemarahan Kain. Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Rasanya Kain dalam hatinya bergolak, lalu kemudian timbullah rasa cemburu, rasa iri pun kepada saudaranya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, nanti kakak-kakak bisa mengeksplorasi, dibantu dengan kakak-kakak narasumber nanti yang kece-kece yang boleh memberikan penjelasan dan arahan tentang seperti apa contoh-contoh iri hati, kesal, cemburu yang bisa saja kita alami walaupun dalam relasi kakak dan adik ataupun mungkin juga bersama dengan sepupu. Namun hati-hati ya kakak-kakak, di narasi ini tergambar peristiwa kekerasan, hati-hati sekali untuk menceritakannya sehingga boleh fokus pada hal yang seharusnya dihindari oleh anak-anak, lalu kemudian anak-anak diajak fokus sesuai dengan tema kita, yaitu Tuhan Pengampun. Belajar dari kisah Kain dan Habel. Ketika hati Kain diliputi oleh rasa amarah yang sangat, dan Tuhan mengetahui perasaan yang memenuhi hati Kain. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, di sini tampak narasi penulis kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 begitu ya, menggambarkan Tuhan berbicara kepada Kain ketika melihat Kain itu sudah marah begitu ya. Artinya Tuhan tahu ya perasaan yang dialami oleh Kain, ada rasa kesal, kecewa, namun lebih lagi yaitu marah. Dan perasaan marah itu ditumbuhkan begitu ya, makin hari makin besar, makin hari makin besar. Betapapun Tuhan berupaya untuk melembutkan hati Kain supaya hati Kain berbalik, tidak lagi marah, menjadi berseri-seri. Namun yang ternyata Tuhan sudah memperingatkan Kain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, di sini dituliskan Tuhan sudah memperingatkan sebetulnya, memperingatkan Kain ya akan potensi tindakan tidak terpuji yang bisa saja dilakukan oleh Kain ketika Kain tidak bisa menguasai kekecewaan, kekesalan, amarah, dan rasa irinya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dan apa yang terjadi? Kain lalu kemudian mengajak Habel, mari kita pergi ke padang, dan ternyata disitulah Kain memukul adiknya, melampiaskan rasa cemburu, iri, dan juga kemarahan yang ia sudah terus pendam dan tumbuhkan hari demi hari. Dan Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain, dan Tuhan menegur Kain dan bertanya, "Di mana Habel adikmu?" Dan Kain melakukan tindakan terpuji yang kedua. Yang pertama marah begitu ya, membiarkan dirinya itu dikuasai oleh kemarahan, lalu kemudian dikuasai oleh rasa iri, lalu kemudian yang kedua dia memukul, ini yang ketiga dia menyangkal. Ya, menyangkal, berbohong, tidak tahu kemana adiknya, bahkan menjawab dengan ketus, "Apakah aku penjaga adikku?" Ini tindakan tidak terpuji yang lain yang dilakukan oleh Kain. Dan Tuhan berfirman pada Kain bahwa Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan teguran, dan Kain harus menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Namun bagaimana respons Kain pada teguran Tuhan? Kain merasa hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Itu pembelaan Kain ya, betapapun udah Kain melakukan kesalahan yang besar, namun Kain memberikan respons yang seperti itu kepada Tuhan. Dia merasa hukuman itu masih terlalu berat ya, harus ia tanggung ya. Dan yang luar biasa bagaimana respon Tuhan kepada Kain ya. Tuhan tidak membiarkan Kain mengalami tindakan
yang sama yang mungkin saja dilakukan oleh orang-orang lain dalam perjalanan hidupnya. Karena buat Tuhan, kekerasan dibalas dengan kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadamu ya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Di ayat ini kita bisa menyaksikan ya, dan kita bisa merasa betapa kasih Tuhan yang besar, yang lapang begitu, memberikan kesempatan buat Kain untuk introspeksi diri. Ya, sekalipun Kain sudah menolak begitu ya, wah hukuman yang Tuhan beri itu kayaknya terlalu besar ya, lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Rasanya di situ Kain masih belum menyadari kesalahan besar yang sudah dilakukannya. Namun hati Tuhan ya begitu sangat besar, lapang. Kain diberikan didikan, dia dididik, dia harus menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Namun Tuhan tidak membiarkan Kain disakiti, dilukai, bahkan dibunuh. Kain diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar, berproses untuk bisa melakukan introspeksi dari tindakan terpuji yang pernah dia lakukan, untuk bisa mengoreksi diri dan mengevaluasi diri. Dari kisah ini kita bisa belajar dari relasi Kain dan Habel, dan yang terutama adalah belajar untuk menguasai begitu ya kemarahan, lalu kemudian menguasai kecenderungan ketika kita mungkin merasa cemburu ataupun sampai merasa iri untuk hal-hal yang sebetulnya kita juga belum tahu persis begitu ya, belum tahu persis. Dan yang utama adalah kita belajar tentang Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang pengampun begitu, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengevaluasi diri, mengoreksi diri, dan memperbarui diri. Dari sini anak-anak nanti juga bisa belajar pada kesediaan Tuhan untuk mengampuni. Demikian. Baiklah kakak-kakak, kita mau mendengarkan metode pengajaran di kelas Batita Balita yang akan disampaikan oleh Kak Trianake. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, belajar dari kisah Kain dan Habel, Tuhan pengampun. Kita mau mendengarkan Kak Trianake yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Trianake. Shalom, kakak-kakak semua, kita akan mempersiapkan diri untuk
pengajaran kita pada 9 Juli 2023 bagi anak-anak kita di Batilita, Batita dan Balita. Dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah Tuhan Pengampun. Belajar dari kisah Kain dan Habel di Kejadian 4 ayatnya yang pertama hingga yang ke-16. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran yang saya senang sekali karena untuk Batilita ini sangat pas banget gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah sangat sederhana. Anak mengenal kisah Kain dan Habel. Jadi anak-anak sudah mulai membiasakan diri bahwa di dalam agama kita punya banyak kisah-kisah. Salah satunya adalah kisah Kain dan Habel. Dan ini adalah kisah awal-awal di dalam Alkitab. Kalau anak-anak juga mulai membaca, lalu orang tua juga menyuruh anak untuk membaca Alkitab, maka kisah-kisah yang pertama mungkin akan dibaca adalah salah satunya kisah Kain dan Habel. Dan pengenalan sangatlah penting. Ini seperti stimulus untuk anak-anak kita supaya mereka semangat untuk belajar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah anak dapat berkata. Anak dapat berkata, Tuhan pengampun. Nah, ini penting sekali kakak-kakak. Jadi anak-anak kita itu di usia Batilita ini kan dinamakan Golden Age. Karena di usia ini anak-anak itu menyerap seperti spons yang kering terhadap segala hal di sekitarnya. Dia menyerap cairan ini, cairan itu, dan terutama anak-anak juga terlebih dahulu belajar tentang firman Tuhan dengan mengatakannya kembali. Jadi ini penting sekali dan saya sangat suka sekali dengan tujuan pembelajaran yang baru ini, kakak-kakak. Nah, tetapi terlebih dahulu saya juga mau memberikan kepada kakak-kakak dan kita semua bahwa kita tahu sendiri bagaimana kisah Kain dan Habel itu ada gitu ya. Tetapi yang menjadi catatan saya tidak mau mengulang kisah itu. Kita lebih baik membacanya dan mengulang apa yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Tetapi yang perlu menjadi poin tambahan adalah kisah ini mengandung kekerasan. Jadi mau tidak mau, di sini Kain memukul adiknya. Bahkan hingga mati. Itu kalau kita baca di dalam Alkitab kakak-kakak. Sehingga kisah ini tentu mengandung kekerasan. Nah, ketika ada kisah-kisah yang mengandung kekerasan seperti ini, sangat perlu bimbingan dari orang tua, sangat perlu bimbingan dari guru, terutama orang tua sebenarnya kakak-kakak. Jadi kalau ada orang tua yang bersama-sama dengan anak-anak kita, ketika kita mengajar baik itu Zoom, hybrid, atau misalnya juga secara onsite, kita harus terlebih dahulu berkata kepada orang tua, mama, papa minta tolong supaya ketika ada kisah ini, tolong beritahu anak kita ini mengandung kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya contoh ya, terutama papa mama. Karena papa mama gak pernah pukul, adik-adik tidak boleh pukul kakak, tidak boleh pukul adik seperti kisah di dalam sini. Jadi ini sangat penting karena bimbingan dari orang tua dan guru bisa menghalau hal-hal yang tadi ya, anak kita seperti sponge, lalu mereka akan mengikut apapun yang dinyatakan oleh seorang atau dicontohkan oleh orang lain. Kita langsung saja ke ide-ide cerita kakak-kakak. Bagi saya ide cerita sangat perlu mengandung hal-hal yang dekat dengan anak. Terutama kalau anak kita sudah mulai berelasi mungkin dengan kakaknya, mungkin dengan adiknya, mungkin dengan teman-temannya di sekolah. Apalagi kalau sudah sekolah dari umur 1. Sekarang ada ya kak, sekolah umur 1. Meskipun hanya dengan guru tapi itu termasuk relasi ya. Mungkin dengan guru, mungkin dengan teman, tetapi dari pengalaman-pengalaman anak yang sederhana ini sebenarnya kita punya nih kandungan cerita Kain dan Habel. Ya ini apa? Tentang konflik. Jadi ide cerita pertama-tama saya ingin mengajak kakak-kakak untuk bertanya kepada adik-adik pengalaman seperti apa
yang adik-adik rasakan. Bahkan kalau pengalaman yang bagus ya kakak-kakak, maka itu pengalaman yang sesuai nih. Dia punya saudara atau dia punya saudari, mau itu sepupu, mau itu juga kandung, lalu apa yang terjadi ya ketika konflik itu terjadi. Ketika mereka bertengkar misalnya, rebutan mainan atau lain sebagainya, itu menarik sekali untuk dibuat sebagai ide cerita. Nah, ide cerita lain adalah third person. Kita bisa menceritakan cerita orang lain. Nah, ini akan secara indirect ya, kakak-kakak. Kita akan menggambarkan berbagai macam anak. Ada anak yang membutuhkan peran dari dirinya sendiri, tapi ada juga yang bisa belajar dengan cara third person. Third person ini kita bisa meng-create salah satu karakter, misalnya kita create karakter Lala, kita create karakter Lily dengan puppet. Nah, itu juga menarik tuh ya. Sehingga ini secara indirect atau tidak langsung kita menceritakan cerita Kain dan Habel. Lalu third person ini menyadari bahwa selama ini aku salah kalau aku masih pukul kakak, aku masih pukul adik dan lain sebagainya gitu ya. Third person. Lalu, ini saya mau juga supaya anak-anak memulai dengan cinta. Jadi kita bungkus cerita ini dengan sebuah ini ya, sebuah gambaran yang lebih baik terhadap dunia. Jadi dunia tidak hanya dikelilingi oleh sesuatu yang jahat, tidak juga selalu dimulai dari diri kita yang jahat. Tetapi kita bisa melihat cinta papa mama. Misalnya kita bertanya kepada adik-adik, adik-adik di sini siapa yang cinta, sayang banget sama papa, sayang banget sama mama. Lalu kita tanya kenapa? Mungkin mereka akan jawab karena mama selalu ada ketika aku nangis, papa selalu juga memeluk aku, papa juga memberikan hadiah dan lain sebagainya. Maka cinta mama papa bisa dimengerti, lalu mereka meneruskan cinta itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudari seperti di dalam kisah Kain dan Habel, sehingga kisah Kain dan Habel tidak terjadi lagi. Lalu kita juga belajar betapa Tuhan mencintai dan mengasihi Kain sehingga dia mengampuni. Jadi mengampuni kakak-kakak bukan serta-merta Tuhan lalu mengampuni, tapi karena ada cinta di dalamnya. Nah, cinta inilah yang dekat dengan anak-anak. Kalau soal ampun mengampun sebenarnya masih sangat panjang ya untuk mereka mengerti apa itu mengampuni. Puji syukur kalau ada anak-anak yang sudah ngerti, tapi kita bisa mulai pengampunan dari cinta, dari kasih yang mereka sudah rasakan. Dan mereka bisa ekspresikan gitu ya dengan nyanyian LOVE, KASIH, dan lain sebagainya. Maka kakak-kakak saya juga mau mengajak kakak-kakak nanti menyanyikan ini. Mungkin di dalam cerita, mungkin di dalam sharing kepada anak-anak, dan juga bisa ditaruh di dalam kesimpulan. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ini lagu yang cukup sederhana kita bisa berikan kepada anak-anak, mulai diajarkan karena kata-katanya berulang meskipun beatnya agak slow, tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar juga keragaman lagu ya. Lagu bukan hanya lagu-lagu yang senang-senang, tapi kita mau belajar juga dari lagu ini bahwa kita mengasihi dulu, melayani, tapi kadangkala kita harus juga mengampuni lebih dulu. Nah, belajar dari Tuhan pengampun di dalam kisah Kain dan Habel, kakak-kakak, biarlah kisah ini kita bungkus sedekat mungkin dengan anak-anak kita, karena ini sesungguhnya sangat dekat dengan anak-anak kita. Mereka sudah bisa merasakan yang namanya iri hati sama saudara. Mereka juga sudah bisa merasakan kebencian terhadap yang lain, kemarahan satu dengan yang lain. Dan makanya kisah ini begitu dekat dan kita bisa mulai dari pengalaman.
Demikian kakak-kakak untuk persiapan Batilita 9 Juli 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kita akan berjumpa lagi di dalam persiapan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Trianake yang menyampaikan bahan pengajaran di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Biner nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih kakak-kakak masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan judul Belajar dari Kisah Kain dan Habel, Tuhan Pengampun. Sudah bersiap nih Kak Biner yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak kelas kecil. Mari silakan Kak Biner. Halo kakak-kakak semuanya, kembali lagi dengan saya Biner dari Cianjur. Hari ini saya akan membantu kakak-kakak untuk persiapan di kelas kecil. Saya akan share screen dulu. Nah, pada kesempatan hari ini, tema kita adalah Tuhan Pengampun, belajar dari kisah Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Adapun tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah yang pertama, anak tahu akibat dari iri hati melalui kisah Kain dan Habel. Yang kedua, anak mau mengakui dan memohon pengampunan atas kesalahan yang ia lakukan karena Tuhan pengampun. Nah, ternyata ketika kita menerjemahkan pengampunan, kita bisa memberikan kepada adik-adik di kelas kecil bahwa memohon pengampunan itu sama saja dengan meminta maaf. Nah, kakak-kakak, kita akan ke pembacaan Alkitab. Di sini saya mengusulkan untuk ada 3 cara bagaimana kita membaca Alkitab. Yang penting, pembacaan Alkitab ini tidak boleh kita skip dari pengajaran kepada adik-adik di sekolah minggu. Yang pertama, membaca Alkitab secara biasa. Artinya, membuka Alkitab dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, terus kakak-kakak mencoba mengajak adik-adik sambil membacanya secara bergiliran. Karena di kelas kecil, adik-adik sudah bisa membaca. Jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk berpartisipasi. Nah, yang kedua adalah melihat dari YouTube. Kakak-kakak bisa mencari animasi singkat dari YouTube tentang kisah Kain dan Habel. Tapi jangan lupa untuk menceritakan ulang kisahnya kepada adik-adik.
Dan yang ketiga, membuat kartu cerita yang sering kali saya lakukan, yaitu kakak-kakak mencetak gambar-gambar terkait cerita Kain dan Habel, lalu dipindahkan di dalam sebuah kertas tebal. Nanti kemudian kakak-kakak akan menceritakannya kepada adik-adik sesuai dengan urutan kejadiannya. Nah, yang bercerita kemudian kakak-kakak, setelah membaca Alkitab, kakak-kakak bisa menggali pengalaman sehari-hari tentang dari adik-adik, tentang kesalahan apa saja yang pernah mereka lakukan, terus bagaimana pendapat mereka tentang adanya suatu kesalahan itu. Nah, di sini kakak-kakak juga kemudian menjelaskan apa arti iri hati dan menghubungkan pengalaman anak-anak tadi, menghubungkan pengalaman adik-adik tadi dengan kisah Kain dan Habel. Lalu kakak-kakak juga menjelaskan kepada adik-adik bahwa anak yang mau mengakui dan meminta maaf adalah ciri-ciri anak yang berani. Nah, ini adalah metode berceritanya. Bagaimana kakak-kakak itu menggali pengalaman atau apa yang adik-adik atau anak-anak di kelas kecil rasakan. Dan kemudian kakak-kakak hubungkan dengan kisah Kain dan Habel ini. Nah, atau dengan permainan kakak-kakak. Jadi, permainannya itu adalah good or bad, baik atau buruk. Nah, di sini memang kakak-kakak harus menyediakan kartu atau menyediakan pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi bisa adik-adik kalau berani meminta maaf itu baik atau buruk ya. Nah, kemudian ketika adik-adik itu menjawab baik Kak, baik. Nah, terus kakak-kakak juga tanya, kenapa kok baik? Nah, begitu ya kakak-kakak. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah permainan selesai, kakak-kakak juga bisa menghubungkan kembali ke cerita Kain dan Habel. Nah, terakhir adalah ayat hafalan untuk adik-adik semua hafalkan. Dari Yesaya 55 ayat 7b. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, ini ayat ini bisa dihafalkan dengan challenge kakak-kakak. Jadi, dihafalkan minggu ini dan kemudian minggu depan disuruh menyebutkan lagi ketika akan sekolah minggu. Atau dihafalkan pada hari ini juga, nanti waktu pulang suruh membacakannya lagi dengan yang sudah mereka hafalkan. Gitu ya kakak-kakak. Nah, yang terakhir adalah saya mengusulkan aktivitas sederhana aja kakak-kakak. Membuat pembatas Alkitab atau buku sederhana. Alat dan bahannya tentu alat tulis, kertas karton supaya lebih tebal, dan pita untuk dekorasi yang cantik. Dan juga kakak-kakak menyiapkan pembolong kertas. Nah, ini contohnya yang saya buat, meskipun baru digital, tetapi ini terserah kreasi adik-adik semuanya. Jangan lupa diberikan ayat emasnya. Nah, kalau saya memberikan ayat hafalan di dalam pembatas Alkitab yang dibuat. Nah, begitu saja kakak-kakak. Selamat mempersiapkan diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Biner yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil, dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, belajar dari kisah Kain dan Habel, Tuhan pengampun, dan sudah bersiap nih Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, saat ini saya akan berbagi ide penyampaian cerita firman Tuhan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Tema belajar dari kisah Kain dan Habel yang fokusnya bukan pada iri hati tapi pada Tuhan pengampun memang sesuatu yang perlu untuk kita siapkan beberapa trik nih ya, supaya kita nggak terjebak pada bagian tentang iri hati saja, tapi juga ada pengenalan bahwa di balik kisah Kain dan Habel ada Tuhan yang pengampun. Kisah yang kita akan bagikan kepada adik-adik ini, di dalamnya ada beberapa hal penting sebenarnya. Saya sedikit mengulang dari apa yang mungkin sudah disampaikan dalam pembahasan firman Tuhan. Di ayatnya yang kelima dan keenam ada bagian penting yang menurut saya ini bisa membuat kita mendefinisikan tentang apa itu iri hati ya. Jadi ada hati panas dan muka muram. Jadi apa yang di dalam tapi juga terwujud dalam sesuatu yang terlihat di luar. Di ayat yang kelima ketika Kain akhirnya tidak diindahkan oleh Tuhan persembahannya, dia menjadi sangat panas dan mukanya muram. Itu sesuatu yang menurut saya bagian yang penting. Nanti kita bisa elaborate ini bersama dengan adik-adik di kelas kita. Yang kedua adalah ketika lalu hati panas dan muka muram itu, dampaknya adalah akhirnya iri hati itu memicu beberapa kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Akhirnya Habel dibunuh oleh Kain dan Kain sendiri berbohong kepada Tuhan. Dia tampak sekali dari jawaban ayat 9 dan murka juga dengan Tuhan, begitu ya, marah dengan jawabannya. Apakah aku menjaga adikku, begitu ya. Jadi iri hati bisa memicu kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Dan yang berikutnya pada ayat yang ke-11 dan 12 disebutkan dampaknya jauh lebih besar lagi. Ada kutuk yang Tuhan tempatkan pada Kain dan itu menjadikan hidupnya jauh lebih susah. Dan ini bagian yang kita bisa nanti bahas tentang dampak dari iri hati. Tapi di balik semua yang disampaikan tadi, ternyata ada Tuhan yang pengampun. Di balik begitu banyak konsekuensi dari iri hati, tapi Tuhan tuh menunjukkan konsistensinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun. Dalam teks kita juga, kita mau memperkenalkan bagian ini, Tuhan yang pengampun. Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik di kelas besar? Dalam tema ini, menurut saya adik-adik sudah bisa diajak, adik-adik kelas besar ini untuk berpikir kritis tentang apa-apa yang ada dalam teks kita. Jadi adik-adik kelas 4 sampai dengan 6 SD berpaut pada taksonomi Bloom ini, mereka itu punya higher order thinking skill. Jadi kompleksitas berpikirnya sudah makin bagus ya. Dia bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bahkan juga menciptakan sesuatu yang baru dari kasus-kasus yang ada. Dalam konteks kita ini adalah Kain dan Habel dalam kisah itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi ruang ini ya? Kakak-kakak bisa membuat beberapa kartu ya, kartu-kartu kecil seperti ini dengan beberapa pertanyaan di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi teks kita ya bersama dengan adik-adik sehingga mereka bisa mengungkapkan, menganalisa, mengevaluasi, bahkan juga menyampaikan pemaknaan-pemaknaan baru. Jadi kakak-kakak bisa bikin
beberapa kartu-kartu kecil seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti ini ya. Mengapa hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram? Lalu apa itu iri hati ya? Lalu apa dampak iri hati? Kemudian bagikan pengalaman iri hati yang pernah kamu alami. Kita bisa tambahkan juga pada situasi apa iri hati sering muncul. Ya. Bagaimana cara menghindari iri hati? Lalu, adakah pengampunan Tuhan dalam kisah Kain dan Habel? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kakak-kakak sudah siapkan dalam kartu-kartu kecil. Kemudian setelah itu kakak-kakak akan meminta adik-adik, siapa yang mau jawab pertanyaan pertama ya? Lalu mereka akan datang dan mencabut kartu yang pertama ya. Lalu dijawablah pertanyaannya. Atau teman-teman yang lain bisa ikut menjawabnya supaya memberi ruang untuk mereka mendiskusikan teks firman Tuhan ini dan belajar bersama. Nah, ini bisa kita buat dan kita pentaskan di kelas untuk membuat ruang di mana adik-adik bisa melakukan penggalian teks bersama. Kalau kakak-kakak di kelasnya ada proyektor, kakak-kakak juga bisa pakai sarana di Webbase, ada Wheel of Name. Kakak-kakak bisa input saja pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kakak-kakak bisa tambahkan, lalu tinggal putar ya. Lalu setiap kali nanti muncul pertanyaan itu, adik-adik bisa bersama-sama menjawabnya. Kita bergiliran siapa yang mau menjawab pertanyaan itu. Ini menurut saya bisa menjadi ruang di mana adik-adik mengelaborasi kemampuan berpikir yang lebih kompleks dari yang mereka miliki ya. Nah, sebagai catatan, kakak-kakak kalau kakak-kakak buat kartu-kartu ini, tentunya kakak-kakak harus sudah siapin jawabannya juga ya, supaya kita bisa mengarahkan pesan firman Tuhan di kelas kita ya. Misalnya, apa itu iri hati ya? Kakak-kakak juga harus sudah mempersiapkan jawaban versi kakak-kakak, walaupun kakak-kakak nggak perlu untuk membantah atau apa ya, menggagalkan atau mempersalahkan eh, apa yang menjadi jawaban adik-adik. Beri ruang itu supaya adik-adik merasa diapresiasi jawabannya, dan mereka berani untuk mengungkapkan jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Tapi kalau jawaban itu kurang tepat, maka kita bisa memunculkan pendapat kita. Kalau memang jawaban adik-adik sudah tepat, maka kita bisa eh, mengapresiasinya dan mengulang jawaban dari adik-adik yang sudah memberikan jawaban itu ya. Jadi misalnya kalau iri hati, bagi saya ada hal yang menarik tentang iri hati ini ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Web yang saya temukan, di KBBI Web ini mengartikan iri hati itu merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Saya lalu mencari lawan katanya iri hati itu apa ya? Eh, saya nggak nemuin, kakak-kakak. Lalu saya menemukan satu bahasan seseorang yang menegaskan begini, ya, bahwa saking kuatnya iri hati itu, saking solidnya kata iri hati itu, maka kita sering susah untuk menemukan lawan katanya ya. Apakah lawan katanya senang karena di teks kita di KBBI itu disebutkan merasa kurang senang ya melihat kelebihan orang lain. Eh, Rasanya kurang pas juga ya. Nah, karena iri hati itu ada dua komponennya, membenci dan mengingini. Membenci seseorang karena apa yang mereka miliki, lalu kita mengingini untuk diri sendiri apa yang orang lain itu miliki. Jadi kuatnya iri hati ini agak susah untuk mencari lawan katanya. Jadi kakak-kakak kalau kakak-kakak nanti punya kartu yang ada pertanyaan tentang iri hati atau tentang yang lainnya, kakak harus punya jawabannya juga ya, supaya kakak-kakak bisa menyampaikan jawabannya dan menegaskan pendalaman dari pertanyaan itu. Nah, itu menurut saya bisa kita lakukan di kelas sehingga adik-adik bisa bersama menggali firman Tuhan dengan baik sesuai dengan tingkat usianya. Sebagai pintu masuk, kakak-kakak bisa misalnya di awal kelas kakak-kakak membagikan minuman atau makanan atau beberapa benda khusus ya, tapi beda-beda begitu. Setelah semuanya dapat, nanti kakak-kakak tanyakan, adakah di antara adik-adik yang mau tuker atau pengen punyanya temen gitu ya. Dan ketika nanti ada, kenapa kamu pengen punya temen ya? Waduh, kayaknya itu lebih enak nih ya. Padahal kita juga punya ya. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk bahwa
Seringkali kita tuh mengingini yang punya orang lain, padahal kita juga punya. Dan itu bisa masuk ke kisah tentang Kain dan Habel ya. Atau kakak-kakak, di Suluh Anak ada aktivitas awal yang diusulkan adalah jari adik-adik di kotori begitu, mungkin pakai abu ya. Kakak-kakak bisa bawa apa itu belakangnya panci yang habis kasih api yang dari kayu kan ada apanya itu abunya ya hitamnya. Kakak bisa oleskan itu ke tangan adik-adik lalu biarkan ya. Gimana rasanya? Aduh, mereka pasti risih ya, pengen cuci tangan ya. Atau mungkin cat air ya. Aduh, ini pengen cuci tangan karena mereka takut kena bajunya. Mungkin teman-teman yang lain juga jadi takut nanti ada yang jahil gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa kalau kita iri hati dan kita nggak mengakui dan lalu kita nggak melepaskan itu, kita tuh kayak bawa dosa, kayak bawa sesuatu yang terus nggak mengenakan kita gitu ya. Karena kita terus nggak senang dengan orang lain dan kita risih dengan apa-apa ya yang ada pada diri kita ini. Dan maka kita perlu pengampunan dari Tuhan. Kita mohon ampun dari Tuhan dan Tuhan akan mengkuduskan, dan itu ajak adik-adik untuk mencuci tangan dan kita wah kalau ada pengampunan dari Tuhan tuh enak banget ya. Nah itu bisa jadi sebuah eh, aktivitas yang bisa kita lakukan di kelas ya. Lagu yang diusulkan PKJ 043 Tuhan Kami Berlumuran Dosa. Kakak bisa akses di YouTube, banyak sekali yang sudah coba cover lagu ini ya. Dan ini lagu yang singkat dan adik-adik langsung bisa menangkap pesan utama dari lagu ini ya. Tuhan Kami Berlumuran Dosa. Ayat emas bisa kita pakai dari 1 Yohanes 1 ayat 9 tentang Tuhan pengampun. Ini kakak-kakak yang saya usulkan sebagai aktivitas dan ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Semoga ini memberkati ya. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab sampai metode pengajaran. Untuk kakak-kakak yang mau mendalami bahan Alkitab tadi, boleh menyaksikan tayangan kami program Ngulik Alkitab dan juga aktivitas sekolah minggu yaitu tayangan Gigu-Gigu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu masih harus mematangkan persiapan mereka dengan teman-teman satu tim. Dan biarlah apa yang kami berikan pada saat ini melalui anak-anakmu para narasumber, itu boleh melengkapi, menginspirasi kakak-kakak semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.